Kalau sama YouTuber yang lama itu yang duluan pertama kali gua ngonten itu berarti 2020-an pertengahan. Karena Iya. kalau jadi ambisi kan nanti menghalalkan segala cara kan. Iya. Tapi dijadiin tujuan aja, alhamdulillah bisa tuh. Walaupun ya konyol, tapi ya nggak apa-apa lah, jadi pengalaman hidup juga buat gua. Iya, iya, Kan. betul. Untung gua punya orang tua yang serba ngedukung kemauan anaknya walaupun agak belok atau muter balik gitu, tapi masih didukung lah. Benar. Iya, iya, Gitu iya. sih, Tot. Oke. Nah, dari passion yang sebegitu gedenya di otomotif, terus pengalaman ketemu mekanik model yang ABCD lah ya, udah macem-macem kayak gitu, terus Bengkel sebogor udah gue masukin semua itu dulu. dia. Nah, mobil segala macem gue rasa juga gue udah hampir semua mobil Kamal juga udah tau lah, dari yang mulai Amaniti, terus Grand Civic, Maestro, terus BMW E30, M40 ya, terus seri 5-nya, Volvo. Ya, itu beberapa mobil yang pernah digas sama si Kamalnya sendiri, tapi karena bukan pertimbangan karena apa, gua nggak doyan nih mobil, ya karena memang bosenan aja. Iya, betul, betul. Jadi kenapa gue bisa banyak gonta-ganti mobil untuk yang pribadi gue doang gitu ya? Karena gue pertama orangnya bosenan. Udah gitu lapar mata. Nah, Asal ngelihat, pengen, terus di otak tuh imajinasinya langsung liar gitu tuh. Oh ini nanti begini, kalau begini, diginiin, begini. Udah, langsung gue mah jual mobil yang ada, beli mobil yang gue pengen. Selalu seperti itu. Makanya kalau dihitung dari Amaniti sampai yang Serena terakhir sekarang itu perjalanan 2003 ke 2025 sekarang, berarti berapa tahun? 22 tahun ya. 22 tahun, 40 kali ganti mobil gua. Ada tuh. Iya kan? Iya, yang Korea. Belum ditambah kalau mobil-mobil jualan. Lebih banyak lagi gitu. Mobil-mobil jualan gitu. Makanya gue bisa sampai, bukan gue bilang gue hebat, sekali lagi ya, gue nggak bilang diri gue hebat, gue nggak bilang diri gue serba semua tahu, tapi memang gue adanya di situ. Makanya kenapa gue bisa tahu banyak. Dan gue tuh ngalamin langsung. Selesai gue dari Sentul itu kan, gue jual beli mobil juga. Bukan jual beli mobil, sorry, maklar mobil. Kalau jual beli mobil gue kaya dong. Gue maklar mobil sama Helmi almarhum. Dan itu tuh dari tahun 2000. Selesai gue kuliah. Berarti sekitar 2007 sampai 2000 fokusnya ya. Fokusnya sampai 2016-an. Itu balap-balapan udah off aja pokoknya. Bener-bener off ya. Off. Nonton juga pun udah hampir enggak. Nonton pun jadi hampir udah enggak. Mulai bener-bener udah mulai fokus ke jual beli ya. Nyari duit, jual beli, bukan jual beli, sorry. Maklarin mobil. Maklarin mobil. Jadi mobil-mobil yang hits pada tahun 2005-an, 2007-an atau mobil-mobil yang hits 2010 gitu kan. Makanya gue tuh ngalamin banget masa-masa jayanya Timor. Nah itu gue ngalamin banget tuh di 2010, berarti usia Timor itu antara 10 sampai 12 tahun. Kalau stok di showroom temen gue ya, itu nggak pernah sampai seminggu tuh, pasti laku. Paling tinggi pernah laku harga berapa kalau kayak Timor waktu Timor di 60 sampai 65-an di tahun 2010. Kan gila kalau misalnya dibandingin yang sekarang gitu ya. Gitu. Jadi memang kehidupan gue nggak jauh dari otomotif lah. Intinya bener-bener berputar-putar. Gue sempat kerja juga di kantor kontraktor, gue di bagian di lapangan gitu kan. Tapi ya ngemaklarin mah jalan terus tuh. Maklarin tuh jadi gue mau kerja A, kerja B, kerja C. Ujung-ujungnya balik laginya ke mobil lagi, ke mobil lagi, ke mobil lagi. Makanya sampai di momen terakhir gue mikir, kayaknya emang gue harus nyari duit dari mobil nih. Kayaknya harus dari situ. Tapi gue nggak mau jual beli. Gue udah stop nggak mau jual beli karena waktu itu kan gue selalu jual beli itu mobil-mobil operan kredit. Banyaknya tuh jual over kredit, dapat komisi 1 juta, pusingnya setahun. Karena banyak karena nggak bayar, nunggak. Yang atas nama teriaknya ke gue karena gue yang ngejualin kan. Ditambah di tahun 2015-an gue mulai kenal yang namanya 2014 gue mulai kenal yang namanya riba. Makin takut gue. Dan
tahun 2010 lo ngalamin sendiri deh. 2010 sampai 2018 tuh jago-jagonya jualan kredit. Orang hampir semua beli mobil dari harga 30 juta sampai harga sekian ratus juta, semua kredit. Hampir tidak ada orang yang beli mobil cash. Masa jaya-jayanya. Jaya-jayanya leasing waktu itu. Kan gue jadi serba mentok, nawarin mobil ini, oke om, DP berapa, angsuran berapa? Hah, DP berapa, angsuran berapa? Gue bilang, ya riba lagi. Makanya gue stop. Gue bilang, apa nih ya yang aman ya? Dan gue tuh pernah punya cita-cita pengen buka bengkel. Ega istri gue. Kamu bukannya mau buka bengkel? Gue pengen punya bengkel tuh dari tahun 2011 kalau lo mau tahu tuh. Wacana gue pengen buka bengkel dari tahun 2011. Baru terrealisasi di 2018 awal. Makanya di saat gue terakhir, udah deh stop nih, kayaknya udah cukup gue urusan sama mobil dan kayaknya gue nggak bisa nih kerja sama orang juga, kayaknya nggak cocok gitu ya. Gue kan orangnya bebas, susah diatur, maunya gitu kan, nggak mau sama peraturan orang, maunya bikin peraturan sendiri. Ya udah kayaknya gue harus buka usaha sendiri deh. Dan di saat gue buka bengkel ini bengkel gue sewa tanah kosong, nanti coba kita cari ya fotonya ya, yang masih tanah kosong nih. Gue bangun sendiri semuanya, walaupun serba seadanya, kita bangun semuanya, dan gue tuh jadi bubar-bubar saat itu. Jadi bubar-bubar, nothing tulus. Gue bilang gue ngejalanin sesuatu, gue ninggalin sesuatu karena Allah, masa Allah nggak ngebukain jalan buat gue saat itu. Ya. Gue ngeblank banget tuh. Bisa dibilang saat gue buka bengkel ini, di kepala gue tuh teori 90%. Praktek tuh cuma 10%, bahkan kurang. Gue paling tahu cuma ngedongkrak, buka baut roda. Tapi teori di kepala gue kalau mobil datang diagnosa gue bisa. Tapi gue ngerjainnya nggak bisa gitu. Prakteknya tuh gue nggak bisa. Benar. Jadi bener-bener modal nekat. Waktu itu ada yang mekanik yang dulu suka servis mobil gue. Gue ajakin dia bareng, dia mau. Ya udah gue jalan. Gue belajar sambil berjalan aja. Bengkel Kafka itu akhirnya buka di 2018 bulan Januari. Nah, itu adalah awal mula bisa dibilang baru tersadarkannya Kamal untuk nyari duit yang benar-benar halal gitu, bisa dibilang gitu ya kasarannya ya. Nah, dari mulai ikutan balap liar, terus ngoprek mobil sana sini, mau prek mobil ini itu gitu kan. Nah, terus kerja di kontraktor kayak gitu. Akhirnya tetap balik lagi ke dunia otomotif. Balik laginya ke mobil lagi dunia gitu. Otomotif buat diriin atau buka bengkel Kafka di 2018 bulan Januari. Nah, awal mula bengkel Kafka ini buka juga itu masih ditemenin sama mekanik yang dulu biasanya kita panggil ya, malah kalau pas lagi pengen benerin mobil, ngecek kaki-kaki atau apapun itu, biasanya dia kita panggil karena memang dia nyebutnya mekanik jablay gitu. Jadi pokoknya Bang, kalau misalkan butuh mah kabarin aja panggilan, gitu. Jadi gue masih ingat. Dan kebetulan saat itu tuh dia memang capek ya lama-lama panggilan itu terus dia, gitu. Karena selalu kemana-mana tuh yang dibawa sama dia tuh tas geblok isi kunci-kunci sama ember. Itu yang masih gue inget banget tuh mekaniknya. Makanya bengkel Kafka buka, diajakin lah si mekanik itu di sini ya, 2018. Nah, starting dari 2018 itu sudah berapa personil, Mal? Pas start awal itu gue bertiga. Lo berarti sama mekanik 2 atau gimana? Dia sama ponakan dia yang nggak tahu apa-apa. Jadi benar-benar diajarin dari nol. Oh gitu. Jadi anggap waktu itu helper lah. Helper ya. Ambilin kunci, beresin kunci, sambil kita ajarin pelan-pelan gitu kan. Guanya juga sambil belajar. Itu pertamanya bertiga. Sama mekanik 1 sama helpernya 1 tadi gitu. Nah, gue juga penasaran jadinya. Lo inget nggak 2018 waktu bengkel sudah buka, itu mobil pertama kali yang datang ke sini buat diservis apa? Inget nggak? Mobil lu sama mobil papa marhum. Oh gitu. Oh iya ya. Iya. Mobil lu Xenia putih. Nanti kalau nggak salah gue ada deh fotonya. Ada gue foto dari dalam kantor. Gue nggak bakalan lupa kalau kayak gitu, gue nggak bakalan lupa. Mobil pertama tuh mobil lu Xenia. Papa mau pakai mobil apa? Papa pakai Grand Livina. Oh masih Grand Livina ya. Oh iya. Itu mobil pertama. Tuh. Nah,
modelan apa namanya bengkelnya juga udah masih jauh banget sama yang sekarang ya, karena jauh banget lah. dulu ada yang bilang tuh malah ini bengkel apa kandang burung gitu, Kandang ayam gitu, gue bilang sih kandang ayam. kandang ayam gitu, karena apa namanya tempatnya yang memang waktu itu sangat-sangat terbatas gitu, dan peralatan juga masih sangat-sangat terbatas gitu ya, walaupun memang sekarang masih jauh dari kata sempurna, tapi paling tidak sudah lebih proper lah. Ya, lebih proper untuk nanganin mobil-mobilnya kalian yang mau datang ke bengkel Kafka buat servis. Nah, perjalanan dengan 2 mekanik itu pasti up and down-nya juga lumayan banyak ya, Mal ya. Nah, itu bisa bertahan berapa lama, Mal? Atau justru malah nambah orang lagi? Saat itu berselang 1 tahun kalau nggak salah ya, si partner mekanik gua itu bawa lagi 1 ponakannya. Nambah. Jadi kita helper lagi. Jadi helper lagi, dan dia juga memang sama basicnya juga bukan basic mekanik, nggak ngerti tentang permobilan, tapi ya diajarin lagi gitu. Diajarin, memang si yang ikut yang kedua ini, ponakan yang kedua ini sedikit lebih tahu karena suka bantuin dia. Waktu zaman dia masih dipanggil sana panggil sini, kadang kalau turun mesin dibawa ke rumahnya si ponakannya, diturunin di sana, si ponakannya suka bantu. Iya, jadi sedikit banyak udah lumayan tahu lah. Gitu. Dan itu gue sama dia itu berjalan sampai kurang lebih 3,5 tahun. 2021 berarti. 2021 pertengahan. Dia bilang sama gue, dia pamit sama gue, dia pengen buka bengkel sendiri. Gue bilang silahkan, gak masalah, karena gue memang dari dulu pun tidak mengikat. Dari dulu pun gue ngomong, kalau someday lu mau buka bengkel sendiri, lu mau mandiri, lu mau punya usaha lu sendiri, silahkan. Bilang sama gue gitu. Gue nggak masalah. Nah, setelah itu tuh sendirian gue tuh. Sendirian gue, asli sendirian. Gue sendirian tuh hampir 4 bulan. Itu gue masih di Jawa tuh ya. Lu masih di Jawa. Ya kalau lu di sini sih udah pasti gue ikat leher lu di sini, nggak akan kemana-mana. Zaman COVID itu sendirian. Ya namanya kita usahakan up and down ya. Jatuh bangun. Di saat gue waktu awal kemarin baru buka, baru ngerintis, baru mau enak, COVID datang. COVID baru mau selesai, ditinggalin partner. Sendirian gue kan. Udah lumayan patah hati tuh gue. Udah, gue nggak mau nyari yang kerja lah, gue mau jalan sendiri aja dulu. Gue kerjain apa yang gue bisa, apa yang gue mampu. Gue coba handle aja. Kalau yang misalnya datang trouble-nya yang nggak bisa gue kerjain, ya paling mohon maaf gue bilang gue nggak bisa. Gitu ya udah, gue berjalan sendiri tuh 4 bulanan lah, ditemenin sama bini gue. Karena memang kalau lu ngebengkel sendiri tuh akan susahnya setengah mati tuh, karena ada kerjaan-kerjaan yang memang nggak bisa lu kerjain sendiri, kayak bleeding rem itu lu nggak mungkin ngerjain sendiri, sulit. Siapa yang injek rem, siapa yang ngocok dengan rem, alat yang sederhana seadanya kan. Kalau kita punya alat yang proper masih bisa kita tanpa tanpa 2 orang. Ya udah, gue bismillah aja lah. Masa sih nggak ada jalannya gitu kan. Setelah jalan 4 bulan, ada 2 lagi kawan gue, termasuk Mang Yaya sama Dadan gitu kan. Datang ke sini nemenin. Udahlah, kita di sini dulu. Udah jadi bertiga lagi gue nih. Balik lagi bertiga. Paling berjalan berapa bulan ya, Up? 4 bulan, 5 bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan Roup ikut masuk, kabur dia dari tempat kerjanya. Bukan yang kesini. Dagang kerupuk pinggir jalan si Roup, bukan. Dia kan kerja di bengkel Polstering kan. Dia kerja di bengkel Polstering. Lihat di sini enak kali kan, santai kan kalau kita kan. Ikutlah Roup ke sini. Nah, dari Roup itu berselang lagi 4 sampai 5 bulan ya, Up ya. 4 sampai 5 bulan Mang Suling. Mang Suling mungkin udah diceritain kisah Mang Suling ya. Kemarin di videonya, nanti bisa dicari sendiri video yang sama Mang Suling. Berarti udah berlima kan, kita berlima. Nah, udah setelah berlima, berjalan setahun kemudiannya lo datang. Iya kan? Jadi sekitar kita berenam kurang lebih gitu. Nah, dari pertengahan 2021 waktu pas lo ditinggalin tim yang pertama itu mah, itu di situ waktu itu sudah mulai lo aktif di medsosnya atau belum?
Kalau medsos gue orangnya angin-anginan tuh emang juga. Oh, Kalau gitu. lagi semangat gue upload terus. Mm-mm. Kalau lagi males ya gue bisa nggak upload berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu Oh di iya. media sosial itu. Dan awal mula konten di YouTube kan bareng apa YouTuber yang lama tuh ya. Nah itu awal tahun berapa Mal? Kalau sama YouTuber yang lama itu yang duluan pertama kali gua ngonten itu berarti 2020-an pertengahan.